Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zilul Fikri, NIM 1906020075 dari Teknik Informatika kelas B pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah data mining tentang analisis asosiasi. Baik, langsung saja. Di sini ada tabel yang berdasarkan nomor, baju, celana, sepatu, sandal, tas, sabuk, peci, dan rok. Diketahui minimal support sama dengan 0,4, minimal confidence sama dengan 0,8. Nilai X, nomor X dan Y ini didapat dari dua digit NIM terakhir, yaitu 75. Yaitu nilai X sama dengan A mod 10 sama dengan 75 mod 10 sama dengan 5. Y sama dengan A mod 12 sama dengan 75 mod 12 sama dengan 3. Mana 5 dan 3 ini untuk nilai X yang ini 5 dan 3. Setelah itu kita cari kandidat satu item set. Yaitu di sini ada baju dengan total 11, lalu celana ada 9, sepatu ada 10, sandal ada 8, tas ada 12, sabuk ada 9, peci ada 5, dan rok ada 7. Support sama dengan ini 11 dibagi 14 sama 14, ini adalah item setnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 11 dibagi 4 sama dengan 0,78, 9 dibagi 14 sama dengan 0,64, 10 dibagi 14 sama dengan 0,71, 8 dibagi 14 sama dengan 0,57, 12 dibagi 14 sama dengan 0,85, 9 dibagi 14 sama dengan 0,64, 5 dibagi 14 sama dengan 0,35, dan 7 dibagi 14 sama dengan 0,5. Dari sini kita cari minimal support. Kita dapatkan minimal supportnya 0,4. Jadi apabila nilainya di bawah 0,4 maka tidak termasuk atau tidak lolos. Dan di sini ada peci dengan nilai supportnya 0,35. Maka dari itu peci ini tidak masuk karena nilai supportnya 0,35. Dan di sini minimal supportnya harus 0,4. Jadi yang masuk ada baju dengan nilai support 0,78, celana 0,64, sepatu 0,71, sandal 0,57, tas 0,85, sabuk 0,64, dan rok 0,5. Selanjutnya kita cari kandidat 2 item set, yaitu item set baju celana, baju sepatu, baju sandal, baju tas, baju sabuk, baju rok, dan lain-lain. Dari sini baju celana ada 7. Lalu untuk supportnya dapat 0,5. Baju sepatu ada 7 sama dapat supportnya 0,5. Baju sandal dapat 5, supportnya dapat 0,35. Baju tas dapat 10 sama dengan 0,71. Baju sabuk dapatnya 8 sama dengan 0,57. Baju rok dapatnya 5, ada 0,35. Lalu celana sabuk dapat totalnya ada 7, minimal supportnya dapat 0,5. Celana sandal dapatnya 4 dibagi, lalu supportnya sama dengan 0,28. Celana tas dapatnya 7, supportnya 0,5. Celana sabuk dapatnya 5, supportnya 0,35. Celana rok juga sama, dapatnya 0,35. Sepatu dan sandal juga sama, 0,35. Lalu untuk sepatu tas dapatnya 8 dengan nilai supportnya 0,57. Sepatu sabuk dapat 6, minimalnya ada 0,47, supportnya ada 0,42. Sepatu rok dapatnya 6 dan juga nilainya 0,42. Lalu ada sandal tas, yaitu dapatnya nilai 7, supportnya 0,5.
Lalu ada sandal sabuk, dapatnya 5, supportnya 0,35. Sandal rok totalnya ada 4 dan nilai supportnya 0,28. Tas sabuk dapatnya 8 dan nilainya 0,57. Tas rok dapat nilai 5, supportnya 0,35. Sabuk rok dapatnya 5 dan juga supportnya 0,35. Selanjutnya kita cari minimal supportnya 0,4. Apabila di bawah 0,4 maka tidak termasuk atau tidak lolos. Yang mana ada baju sandal tidak lolos karena nilainya 0,35, baju rok tidak lolos dengan nilai 0,35, celana sandal tidak lolos dengan nilai 0,28, celana sabuk tidak lolos karena supportnya 0,35, celana rok juga sama 35, sepatu dan sandal juga sama 35, lalu sandal juga sama, sandal sabuk juga sama 0,35, sandal rok dapatnya 0,28, tas rok dapatnya 0,35 dan juga sabuk rok sama 35. Setelah itu kita bangkit aturan, yang mana di sini X sama dengan baju dan Y celana. Ini ya, baju celana, baju sepatu, baju tas, baju sabuk, lalu celana sepatu, celana tas. Itu diambil dari sini. Baju celana, baju sepatu, lalu ada baju tas, baju sabuk, lalu ada celana sepatu dan juga celana tas. Lalu kita masukkan supportnya tadi, yaitu 0,78. Ini baju 0,78, lalu support X UY 0,5 didapat dari sini, kandidat 2. Lalu confidence-nya ini hasilnya dari 0,5 dibagi 0,78 sama dengan 0,64. Begitupun seterusnya. Lalu didapatnya baju celana yaitu 0,64, baju sepatu 0,64, baju tas 0,91, baju sabuk 0,73, baju celana sepatu 0,78, celana tas 0,78, sepatu tas 0,80, sepatu sabuk 0,59, sepatu rok 0,59, sandal tas 0,87, tas sabuk 0,67, celana baju 0,78, sepatu baju 0,70, tas baju 0,83, sabuk baju 0,89, sepatu celana 0,70, tas celana 0,58, tas sepatu 0,67, sepatu 0,65, rok sepatu 0,84, tas sandal 0,58 dan sabuk tas 0,89. Di sini minimal confidence-nya adalah 0,8. Jadi apabila ada nilainya yang di bawah 0,8 otomatis tidak lolos atau tidak masuk. Yang mana ada baju celana dengan nilai confidence 0,64, baju sepatu juga sama 0,64, baju sabuk ada 0,73, celana sepatu dapatnya 78 sama dengan celana tas, lalu sepatu sabuk dan juga sepatu rok juga sama mendapatkan 0,59 untuk confidence-nya. Tas sabuk mendapatkan confidence 0,67, lalu celana baju dapatnya 0,78 dan sepatu baju dapatnya 0,70. Lalu sepatu celana juga sama 0,70. Lalu untuk tas celana 0,58, tas sepatu 0,67 dan sepatu 0,65, juga tas sandal dapat 0,58. Dari sini yang masuk hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya itu kandidat 3 item set, dimana ada item set baju celana sepatu, baju celana tas, baju celana sabuk, dan lain-lain. Dari sini baju celana sepatunya sama dengan dapat support 0,35, baju celana tasnya juga sama 0,35, baju celana sabuknya dapat 0,28, baju sepatu tas dapatnya 0,35 sama dengan baju sepatu sabuk juga sama 0,35,
Lalu celana sepatu tas dapatnya juga 0,35. Sepatu tas sabuk juga sama, dapatnya 0,35. Sepatu tas rok sama dengan 0,28 dan juga sepatu sabuk rok sama dengan 0,35. Di sini seperti tadi, minimal supportnya yaitu 0,4. Dan di sini kebanyakan di bawah 0,24, yang mana kebanyakan adalah 0,35 dan juga 0,28. Jadi kandidat 3 item set ini tidak lolos semua. Karena tidak lolos semua, maka selanjutnya yaitu kita buat rule. Jadi rule yang didapat yaitu jika pelanggan membeli baju, maka juga membeli tas. Dari sini ini ya untuk pengaturannya. Lalu apabila pelanggan membeli sepatu, maka juga membeli tas. Ini. Lalu jika pelanggan membeli sandal, maka juga membeli tas. Juga jika pelanggan membeli tas, maka juga membeli baju. Jika pelanggan membeli sabuk, maka juga membeli baju. Jika pelanggan membeli rok, maka juga membeli sepatu. Jika pelanggan membeli sabuk, maka juga membeli tas. Setelah itu, kita evaluasi rule menggunakan if dan analisis kolerasi. Ya, analisis kolerasi. Yaitu ada baju dan tas. Yang membeli baju dan membeli tas ada 10, dan pembeli baju tidak membeli tas ada 1. Total ada 11. Tidak membeli baju tapi membeli tas ada 2. Tidak membeli baju dan tidak membeli tas ada 1, sama dengan 13. Jadi totalnya ada 14. Untuk ini juga 12 dan 2. If baju tas sama dengan 14 dikali 10, yang mana 14 adalah ini dan juga 10-nya adalah ini. Lalu 12 dikali 11, 12-nya ini dan juga 11-nya ini sama dengan 1,060, yaitu berkolerasi positif. Lalu untuk analisis kolerasinya dengan 10 dikali 1 ini, lalu 2 dikali 1 dibagi pangkat 11 dikali 12, lalu 3 dikali 2 sama dengan 8 per 28,143 sama dengan 0,284, yang artinya berkolerasi sedikit positif. Lalu ada sepatu tas, yang mana membeli sepatu dan membeli tas ada 8, membeli sepatu tapi tidak membeli tas ada 2, totalnya ada 10. Lalu tidak membeli sepatu tapi membeli tas ada 4, dan tidak membeli sepatu juga tidak membeli tas itu 0. Sama dengan di sini 4. Kalau di bawah sini harusnya 14 semua ya, karena kita kan menggunakan data item setnya ada 14. 14 semua. Lalu ini if-nya sepatu tas sama dengan 14 dikali 8 per 12 dikali 10 sama dengan 112 dibagi 120 sama dengan 0,933, yang artinya berkolerasi negatif. Lalu untuk analisis kolerasinya yaitu 8 dikali 0 dikurangi 4 dikali 2 dibagi pangkat 10 dikali 12 dikali 4 dikali 2 sama dengan minus 8 dibagi pangkat 960 sama dengan minus 8 dibagi 30 per 983, didapat min 0,258, yang artinya berkolerasi sedikit negatif. Selanjutnya ada sandal tas. Membeli sandal dan juga membeli tas ada 7, membeli sandal tapi tidak membeli tas ada 1. Lalu ada ada yang tidak membeli sandal tapi membeli tas ada 5, tidak membeli sandal dan juga tidak membeli tas ada 1. If yang didapat yaitu sandal tas 14 dikali 7 dibagi 12 dikali 8 sama dengan 98 dibagi 96 sama dengan 1,020, yang mana itu berkolerasi positif. Selanjutnya ada analisis kolerasi, yang mana 7 dikali 1 dikurangi 5 kali 1 dibagi pangkat 8 dikali 12 dikali 6 dikali 2 sama dengan 7 dikurangi 5 dikurangi pangkat 1152 sama dengan 2
dibagi 33,941 sama dengan 0,058, yaitu berkorelasi sedikit positif. Selanjutnya ada tas dan baju. Membeli tas dan juga membeli baju, total ada 10. Membeli tas tapi tidak membeli baju ada 2. Setelah itu tidak membeli tas tapi membeli baju ada 1. Tidak membeli tas dan tidak membeli baju ada 1 juga. Setelah itu if yang didapat yaitu tas baju sama dengan 14 dikali 10 dibagi 11 dikali 12 sama dengan 140 dibagi 132 sama dengan 1,060, yang mana itu berkorelasi positif. Selanjutnya ada analisis kolerasi. 10 kali 1 dikurangi 1 kali 2 dibagi pangkat 12 dikali 11 dikali 2 dikali 3 sama dengan 8 dibagi pangkat 792 sama dengan 8 dibagi 28.142 sama dengan 0,284, yaitu berkorelasi sedikit positif. Setelah itu ada sabuk baju. Membeli sabuk dan juga membeli baju total ada 8. Membeli sabuk dan tidak membeli baju ada 1. Tidak membeli sabuk dan juga membeli baju ada 3. Dan tidak membeli sabuk dan tidak membeli baju ada 2. Lalu if yang didapat dari sabuk dan baju adalah 14 dikali 8 dibagi 11 dikali 9 sama dengan 112 dibagi 99 sama dengan 1,131, mana itu berkorelasi positif. Lalu untuk analisis kolerasinya yaitu 8 dikali 2 dikurangi 3 kali 1 dibagi pangkat 9 dikali 11 dikali 5 dikali 3 sama dengan 16 dikali 3 16 dikurangi 3 dibagi pangkat 1485 sama dengan 13 dan juga dibagi 38,535 sama dengan 0,337, yang mana itu berkorelasi sedikit positif. Rok dan sepatu. Membeli rok dan juga membeli sepatu ada 6. Membeli rok dan juga tidak membeli sepatu ada 1. Tidak membeli sepatu tapi tidak membeli rok tapi membeli sepatu ada 4, dan juga tidak membeli rok dan tidak membeli sepatu ada 3. If yang didapat dari rok dan sepatu yaitu 14 dikali 6 dibagi 10 dikali 7, yang mana itu 84 dibagi 70 sama dengan 1,2, yang mana itu berkorelasi positif. Selanjutnya ada analisis kolerasi, mana itu ada 6 kali 3 dikurangi 4 kali 1 dibagi pangkat 7 dikali 10 dikali 7 dikali 10 dikali 7 dikali 4, yaitu 18 dikurangi 4 bagi pangkat 1960 sama dengan 14 dibagi 44,271 sama dengan 0,316, yang mana itu berkorelasi sedikit positif. Sabuk tas. Membeli sabuk dan juga membeli tas total ada 8. Membeli sabuk tidak membeli tas ada 1. Lalu tidak membeli sabuk tapi membeli tas ada 4, dan juga tidak membeli sabuk dan juga tidak membeli tas ada 1. If yang didapat dari sabuk dan tas yaitu 14 dikali 8 sama dengan dibagi 12 kali 9 sama dengan 112 dibagi 108 sama dengan 1037 sama dengan berkorelasi positif. Lalu untuk analisis kolerasinya ini 8 dikali 1 dikurangi 4 dikali 1 dibagi pangkat 9 dikali 12 dikali 5 dikali 2. Lalu selanjutnya ada 8 dikurangi 4 dibagi pangkat 1080 sama dengan 4 dibagi 32,863 sama dengan 0,121, yaitu berkorelasi sedikit. Kebanyakan di belakangnya ini apabila berkorelasi positif maka apabila if-nya berkorelasi positif maka analisis kolerasinya juga berkorelasi positif, sama halnya dengan ini
Nah, untuk sepatu tas ini if-nya berkorelasi negatif, maka analisis korelasinya juga sama, yaitu berkorelasi sedikit negatif. Apabila if-nya positif, maka analisis korelasinya positif, dan sebaliknya apabila if-nya negatif, maka analisis korelasinya negatif. Oh ya, cara untuk mendapatkan nilai 10, 1, 2, dan 1 ini bisa didapat dari tabel tadi, yaitu baju, tas. Bisa dilihat di sini ada baju, tas. Yang membeli baju dan membeli tas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu samakan yang membeli baju dan membeli tas. Sekarang yang membeli baju dan tidak membeli tas, totalnya ada 1, ya hanya ada 1. Samakan 1. Lalu yang tidak membeli baju tapi membeli tas, kita lihat ada 1 dan juga 2. Samakan 2. Lalu dan tidak membeli baju dan tidak membeli tas, kita lihat di sini ada 1. Ya. Lalu tinggal di total aja. 10 tambah 1 sama dengan 11, 2 tambah 1 sama dengan 3, dan 10 ditambah 2 12, 1 tambah 1 2, lalu 11 ditambah 3 sama dengan 14. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.